Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fajar Rahman Wahabi, NIM 21141205555, Prodi Ekonomi Syariah, kelas 1D, UAS Metodologi Studi Islam. Dosen Ibu Fadiyah Adlina. Di sini tokoh yang saya akan jelaskan adalah Ibnu Rushd, seorang cendekiawan dan filsuf Arab pada abad pertengahan. Baik, Ibnu Rushd, nama lengkap Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rushd, 1126 sampai 11 Desember 1198. Sering dilatinkan sebagai Averroes, adalah seorang filsuf dan pemikir dari Al-Andalus yang menulis dalam bidang disiplin ilmu termasuk filsafat, kaidah atau teologi Islam, kedokteran, astronomi, fisika, fikih atau hukum Islam, dan linguistik. Karya-karya filsafatnya termasuk dalam tafsir, parafrase, dan ringkasan karya-karya Aristoteles yang membuatnya dijuluki oleh dunia barat sebagai sang penafsir atau The Commentator. Ibnu Rushd juga semasa hidupnya mengabdi sebagai hakim dan dokter istana untuk kekhalifahan Muwahhidun. Berikut selanjutnya pendidikan dan masa muda. Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rushd lahir pada tahun 1126 Masehi atau 520 Hijriah di Cordoba, yang ketika itu merupakan wilayah kerajaan Murabitun. Keluarga Ibnu Rushd dikenal sebagai tokoh masyarakat di Cordoba, terutama atas peran mereka dalam bidang hukum dan agama. Kakek Ibnu Rushd yang juga bernama Abu Al-Walid Muhammad wafat pada 1126 menjabat Qadhi al-Qudhat atau hakim kepala di kota tersebut, dan juga merupakan imam Masjid Agung Cordoba. Ayahnya Abu Al-Qasim Ahmad juga menjabat sebagai qadhi atau hakim pada masa kekuasaan Murabitun hingga Cordoba jatuh ke tangan kekhalifahan Muwahhidun. Menurut biologis klasik, Ibnu Rushd menerima pendidikan yang istimewa, dimulai dari pelajaran ilmu hadis, fikih, hukum Islam, kedokteran maupun ilmu kaidah teologi Islam. Guru fikihnya adalah Al-Hafiz Abu Muhammad Ibnu Rizki yang bermazhab Malik, dan guru hadisnya adalah Ibnu Basyakuwal yang merupakan murid dari kakeknya. Ia juga belajar fikih dari ayahnya yang mengajarkannya kitab Muwattad karya Imam Malik, buku teks Malik yang paling terkenal yang kemudian dihafalkan oleh Ibnu Rushd. Guru kedokterannya adalah Abu Ja'far Jarim At-Tajail yang memungkinkan juga mengajarkannya ilmu filsafat. Ia juga mempelajari karya-karya dari Ibnu Bajjah, juga dikenal dengan nama Aventampes, yang mungkin juga merupakan salah satu gurunya. Ia mengikuti pertemuan rutin pada para filsuf
dokter dan sastrawan di kota Sevilla, yang juga dihadiri oleh filsuf Ibnu Tufail dan Ibnu Zuhri serta Abu Yusuf Yakub yang kelak akan menjadi khalifah. Ibnu Rusyid muda juga mempelajari kaidah atau teologi kalam dari mazhab Asy'ariyah, walau kelak ia akan mengkritik mazhab ini. Menurut penulis abad ke-13 Ibnu al-Abar, Ibnu Rusyid lebih tertarik dengan ilmu hukum dan ushul fikih, kaidah-kaidah hukum, dibanding ilmu hadis dan sunnah. Salah satu spesialisasi yang ditekuninya adalah masalah ikhtilaf atau perbedaan pendapat dalam hukum Islam. Ibnu al-Abbar juga menyebutkan ketertarikan Ibnu Rusyid muda pada ilmu-ilmu orang terdahulu atau al-ulum al-awail, yang kemungkinan maksudnya adalah ilmu alam dan filsafat yang dikembangkan oleh ilmuwan Yunani. Karya-karya Ibnu Rusyid. Ibnu Rusyid adalah penulis yang amat produktif dan tulisannya mencakup banyak topik. Menurut Fahri, karyanya mencakup lebih banyak bidang ilmu dibandingkan para pendahulunya di dunia timur. Bidang-bidang ilmu yang ia bahas diantaranya adalah kedokteran, teori hukum, serta linguistik. Kebanyakan tulisannya adalah tafsir atau uraian terhadap karya-karya Aristoteles, yang juga sering mengandung pemikiran baru dari Ibnu Rusyid sendiri. Menurut penulis Prancis Ernest Renan, selain tafsir-tafsir Aristoteles dan Plato, Ibnu Rusyid menulis setidaknya 67 buku yang merupakan karya-karya bukan tafsir, termasuk 28 buku mengenai filsafat, 20 buku yang mengenai kedokteran, 8 buku mengenai hukum, 5 buku mengenai teologi atau kaidah, 4 buku mengenai tata bahasa, dan 2 buku mengenai astronomi. Teks asli dari banyak karya Ibnu Rusyid yang berbahasa Arab telah hilang, dan yang masih ada hanyalah terjemahan dari bahasa Latin atau Ibrani. Pemikiran Ibnu Rusyid. Ibnu Rusyid berpendapat bahwa dalam agama Islam berfilsafat hukumnya boleh, bahkan bisa jadi wajib untuk kalangan tertentu. Ia juga berpendapat bahwa teks Al-Quran dan hadis dapat diinterpretasikan secara tersirat atau kiasan jika teks tersebut terlihat bertentangan dengan kesimpulan yang ditemukan melalui akal dan filsafat. Dalam bidang fikih, ia menulis Badiatul Kawasan Filsafat Islam. Aliran Aristotelianisme atau filsafat memiliki Maliki dalam kurung fikih, minat utama akidah, astronomi, filsafat, fikih, fisika, kedokteran, linguistik, gagasan penting hubungan antara Islam dan fungsi retina dalam penglihatan, penyebab stroke dan gejala-gejala penyakit Parkinson, serta menulis buku yang kelak diterjemahkan melalui sebuah buku Safat keselarasan akal dan wayo, kesatuan akal, dipengaruhi Al-Ghazali, Al-Farabi, Aristoteles, Ibnu Bajjah, Ibnu Sina, Plato, mempengaruhi Maimonides, Thomas Aquinas. Lihat juga Averroisme, mujtahid yang membahas perbedaan mazhab dalam hukum Islam. Dalam kedokteran, ia menghasilkan gagasan baru mengenai teks standar di Eropa. Di dunia Islam, Ibnu Rusyid tidak terlalu berpengaruh besar, malahan pengaruh Ibnu Rusyid lebih besar di dunia Barat. Menurut pandangan saya setuju saja jika berfilsafat itu boleh saja jika ada yang berminat.
tapi saya tidak setuju jika berfilsafat tentang Islam, karena pada dasarnya Islam itu sudah benar dan jelas. Semua hal itu sudah dijelaskan melalui Al-Quran itu sendiri, tidak perlu adanya pertentangan maupun perdebatan lagi terhadapnya. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah keteladanan Ibnu Rashid. Meskipun berasal dari keluarga kaya dan terhormat, tidak menjadikan Ibnu Rashid bermalas-malasan. Beliau adalah seorang yang mencintai ilmu pengetahuan, cerdas, dan selalu mempertahankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat suatu riwayat yang menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah terlepas dari membaca buku kecuali di malam saat orang tuanya wafat dan di malam pertama hari perkawinannya, dan juga kepintarannya ada dalam berbagai bidang, khususnya bidang filsafat. Sikap kita sebagai seorang muslim haruslah mencontoh keteladanan Ibnu Rashid tentang mencintai ilmu pengetahuan dan selalu mempertahankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumber dari storytelling yang saya sampaikan tadi saya taruh di atas ini. Baik, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.